Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali di agenda kelas produk. Insya Allah tiap Rabu ya teman-teman, insya Allah jam 10, jam 11. Mudah-mudahan banyak yang bisa ikut. Dan yang pekan lalu kita sudah pernah pertemuan satu kali itu tentang sari kurma. Jadi nanti bagi teman-teman yang kemarin mungkin belum ikut karena belum tahu juga ya, nanti teman-teman bisa ikuti di YouTube-nya. Nanti kita share juga linknya untuk eh, kegiatan yang pekan lalu ya. Ya, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini semuanya sehat ya. Sehat selalu, pastinya bersama keluarga. Semoga anak-anak di rumah juga sehat semua. Pasangan sehat gitu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi HS hari ini, semoga mitra-mitranya semua juga sehat ya. Mentornya apalagi mudah-mudahan sehat terus ya. Iya, terima kasih teman-teman. Insya Allah hari ini saya akan coba bahas tentang keajaiban spirulina nih. Ternyata spirulina itu dikenal sebagai superfood, teman-teman. Jadi insya Allah nanti kurang lebih sampai jam 10, mungkin 10 lewat kali ya, setengah 11. Nanti teman-teman boleh sekalian yang mau ada tanya jawab setelah sesi saya menjelaskan. Nanti teman-teman boleh di chat aja pertanyaannya apa. Nanti sambil saya jawab ya. Iya, teman-teman mungkin tahu dan sudah pakai salah satu produk unggulannya HMI dari zaman dahulu namanya spirulina. Spirulina itu dikenal juga ternyata sebagai superfood dan tidak hanya di Indonesia tapi udah dikenal di dunia, teman-teman. Superfood, kenapa sih disebut dengan superfood? Kerennya, boleh kita sambil saya coba bikin slide-nya biar teman-teman juga lebih enak ya nyaksiinnya juga mengikuti belajarnya gitu. Jadi salah satu kegunaannya spirulina itu memang boleh Mas Hasan dimulai slide-nya. Jadi spirulina teman-teman, apa sih yang namanya spirulina? Ini gambarnya juga dia ada spiralnya. Ternyata spirulina ini adalah organisme yang kemudian hidup di air tawar ganggang ya. Tepatnya ganggang hijau berwarna biru. Jadi dia hijau biru, ganggang hijau biru yang hidupnya di mana? Di air tawar dan air laut. Jadi ada dua, dia bisa hidup di air laut dan juga di air tawar. Dan dia jenisnya masuknya kategori ganggang. Ganggang itu dia kadang disebut hewan, kadang disebut tumbuhan ya. Makanya luar biasa. Dan dia kelebihannya itu adalah bersel satu. Jadi kalau bersel satu itu teman-teman, itu sangat mudah banget diserap sama tubuh. Itulah kenapa kalau kita lagi kekurangan energi nih, tiba-tiba lemes, itu teman-teman bisa minumkan spirulina. Boleh spirulinanya dalam bentuk kapsul diminum, atau boleh dibuka. Nah, cuma problemnya biasanya kalau dibuka namanya jenis ganggang ya, dia baunya agak amis. Jadi untuk mengurangi bau amis ini biasanya saya tambahkan madu, teman-teman. Boleh ekstra, boleh HNI Health, boleh juga madu. Madu SC boleh nggak? Boleh. Atau pakai madu multi atau madu habat juga boleh. Kenapa? Karena memang madu itu nanti akan mengurangi rasa amis dan bau amisnya. Jadi enak. Jadi kalau anak-anak, bahkan anak-anak saya bilangnya namanya sirup hijau. Umi sirup hijau ya, bikin sirup hijau ya gitu. Karena kenapa? Memang warnanya kan hijau. Dan kalau kelama-kelamaan, kalau pingin tahu, masa sih ada warna birunya, perasaan warnanya hijau. Teman-teman bisa larutkan spirulina di gelas bening ya. Dan setelah dilarutkan, nanti teman-teman bisa senter. Nah, itu yang membedakan spirulinanya HMI dengan spirulina yang lain. Apalagi katanya setelah spirulinanya booming banget sebagai superfood, terus booming juga sebagai salah satu untuk kecantikan kulit ya, yaitu untuk masker. Orang-orang udah pada heboh, itu banyak juga yang memalsukan bahasanya gitu ya. Atau bukan memalsukan, tapi dia ngambilin spirulina yang ekstraknya udah diambil, teman-teman. Ekstraknya udah diambil maksudnya gimana Bu Nur? Jadi dia cuma tinggal hijau-hijaunya aja. Pikosianinnya yang salah satu zat utamanya itu udah diambil. Jadi kalau kita senter nanti dia nggak ada warna birunya. Nah itu sebenarnya biasanya harganya pasti jauh lebih murah. Kalaupun dijual misalnya nih kita lagi cari-cari, kok ada sih spirulina yang murah banget? Itu biasanya sudah nggak ada pikosianinnya. Si pikosianinnya sudah diekstrak, udah dijadiin sendiri tuh antioksidan yang warna biru itu pikosianin. Karena pikosianin yang paling mahal, teman-teman. Dan itu memang salah satu antioksidan yang luar biasa melindungi diri kita, tubuh kita atau sel-sel tubuh kita dari radikal-radikal bebas. Jadi, wah,
sayang banget dong kalau dapet spirulinanya nggak jelas gitu ya. Nah, makanya pakainya spirulina dari HNI. Insya Allah spirulinanya dengan kualitas terbaik, sudah including di dalamnya itu belum. Jadi memang benar-benar spirulina yang masih lengkap dengan picosianinnya. Karena memang yang paling mahal dari spirulina biasanya dia diekstrak lagi menjadi picosianin gitu teman-teman. Jadi bisa ya sekarang kalau ada yang nanya kok bisa sih spirulina ada yang murah. Nah itu hati-hati ya. Nah, keajaiban kandungan spirulina apa sih? Nah, mulai dari beta karoten. Beta karotennya itu biasanya teman-teman ya, dia adalah eh, ini kayak vitamin A ya. Jadi kalau beta karoten sama vitamin A itu nyambung gitu ya. Kalau yang terbaik untuk mata. Nah, biasanya kan kita kadang apa ya nih anak-anak sering terpapar gadget. Nah, sebenarnya teman-teman bisa kasih aja salah satunya spirulina setiap hari. Apalagi ternyata beta karoten spirulina itu 18 kali lebih tinggi daripada apel. Jadi gizinya itu luar biasa. Nggak cuma beta karoten, ada klorofil, pembentukan sel darah merah ya. Terus di situ juga ada apa? Vitamin-vitaminnya, mulai dari vitamin, sebenarnya ada vitamin B12, B1, B2 gitu ya. Zat besi juga ya, zat besinya bahkan 58% lebih tinggi dari sayur bayam. Jadi kalau bilang sayur bayam untuk tumbuh biar kuat gitu ya, karena Fe-nya tinggi, yes bener. Tapi ternyata spirulina jauh lebih tinggi. Dahsyat ya teman-teman ya. Makanya minum spirulina biar kuat juga. Dan juga apa? Dia ada asid gamma atau kandungannya itu namanya kalau kita kenalnya asam lemak esensial ya. Protein itu kenapa sih protein sangat bagus oleh tubuh? Karena dia asam lemak esensialnya juga lengkap. Jadi di spirulina ini lengkap banget asam lemak esensialnya. Itu sangat bagus untuk biasanya organ-organ terutama jantung ya teman-teman ya. Jadi Masya Allah untuk hormon juga bagus. Makanya biasanya saya kalau punya mitra-mitra yang bermasalah pada hormonal, pingin punya apa keturunan tapi kok agak ini ya Bu Nur ya ada masalah hormonal harus ditambahin spirulina teman-teman ya. Jadi nggak cuma minumin terusan sama minumin apa biasanya manja wangi atau mahkota darah yes tapi tambahin nutrisinya karena nutrisi itu penting banget teman-teman ya untuk hormon. Hormon kan dia salah satu utamanya itu pembuatannya dari protein. Jadi kalau proteinnya kurang, ya luar biasa juga nggak dapat juga gitu. Jadi agak sulit juga. Jadi hormon hormon itu harus dikuatkan juga dengan protein. Biasanya disinergikan dengan gamat juga nih, spirulina, gamat itu dua itu biasanya selalu nempel. Tapi boleh nggak misalnya salah satu pilih boleh. Tapi kalau saya recommendednya ketika harus memilih lebih memilihnya spirulina gitu. Seperti itu. Tapi kalau udah ada osteoporosis beda lagi gitu ya, baru baru ngomongin gamat gitu. Nah, apalagi teman-teman, dia ada namanya superoxide dismutase. Dia membantu memperlambat proses penuaan. Makanya bagus banget buat anti agingnya. Kabar baik buat ibu-ibu ya yang pengen tampak terus muda gitu. 10 tahun lebih muda biasanya ya. Kemudian protein, nah ini protein tadi ya, proteinnya 3 kali lebih tinggi dari daging sapi. Jadi ini beberapa keajaibannya kandungan spirulina, kenapa disebut dengan superfood? Karena memang kandungan-kandungan yang di tempat lain katanya udah tinggi, ternyata di spirulina lebih tinggi. Gitu teman-teman. Oke, termasuk nanti kalsiumnya. Boleh Mas Hasan? Masih ada lagi kayaknya keajaiban kandungan spirulina. Nah ini, omega 369 ya, mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah atau sangat bagus untuk pembuluh darah itu 40% lebih tinggi dari fish liver oil, dari hati ikan ya. Tapi memang dari minyak hati ikan. Tapi memang kalau minyak hati ikan yang terbaiknya ada di mana Bu? Ada di deep squat ya, atau dia dari liver hiu. Kalau yang lain kan juga ada. Jadi minyak hati ikan itu ada banyak, nggak cuma jenisnya nggak cuma dari hiu ya. Tapi yang di Indonesia, yang di HNI makanya yang deep squat, makanya dia jauh lebih baik. Tapi omega 369 di spirulina juga ternyata oke banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi perawatan pembuluh darah atau lagi minum karena untuk menjaga kesehatan jantung, saran saya sangat bagus disinergikan dengan spirulina teman-teman. Gitu. Terus apa lagi? Nah, termasuk juga di sini mineral-mineral yang sangat bagus untuk pertumbuhan tulang. Ya, pertumbuhan, masa pertumbuhan juga buat anak-anak juga sangat bagus. Contohnya kalsium. Kalsium itu di kandungan spirulina itu 6 kali lebih tinggi dari susu sapi. Jadi kalau dibilang, minum susu loh buat kalsium, yes benar. Tapi ternyata ada loh makanan
yang ternyata kandungan kalsiumnya lebih, bahkan 6 kali lipat dari susu sapi kalsiumnya. Berarti kabar gembira buat yang nggak doyan susu ya, seperti saya nggak doyan susu. Jadi saya minum spirulina aja, dan kurang lebih saya udah minum spirulina dari tahun 2012 teman-teman. Berarti udah berapa tahun ya? Ya udah lebih dari 10 tahun pastinya. Oh, seumuran sama HNI ya, seumuran sama HNI. Berarti udah 11 tahun lebih. Ya, toh. Jadi memang minumnya seperti itu. Belum selesai Mas Mas Hasan. Lagi teman-teman ada vitamin B1, B2, B3. Nah, ini sangat bagus menjaga fungsi sel dalam tubuh. Vitamin B1-nya 24 kali lebih tinggi dari hati sapi, vitamin B2-nya 4 kali lebih tinggi dari kentang, vitamin B3-nya 8 kali lebih tinggi dari buah lemon. Wow. Tapi kalau vitamin C-nya nggak ada. Nah, itu yang kekurangannya di spirulina. Dia tinggi gizi tapi dia tidak ada vitamin C. Maka nanti vitamin C-nya dapatnya dari mana? Bisa dari rosella, bisa dari madu, bisa dari HMI Health, bisa dari lemon misalnya. Nah, vitamin B6 juga sangat bagus untuk fungsi dan perkembangan otak. Ini 4 kali lebih tinggi dari asparagus. Jadi Masya Allah, lengkap banget gitu. Boleh next Mas Hasan. Nah, jadi lengkap banget kandungan tadi keajaiban spirulina. Dan ada satu tadi yang nggak ada di zat makanan lain yang dari tadi udah saya omongin tuh. Nah, kelihatan di sini nih, budidaya spirulina hingga produksi. Jadi sel spirulina. Kenapa disebut sel? Karena memang spirulina tuh tanpa dinding sel, Bu. Biasanya kan kalau misalnya kita minum pegagan, nah pegagannya itu dia ada dinding selnya. Jadi kalau untuk orang-orang tertentu dia ada batas usianya misalnya, atau harus dilarutin dulu di muka gitu. Kalau spirulina dia sangat mudah terserap. Jadi penyerapannya kalau yang ada dinding sel agak lama, tapi ketika dia tanpa dinding sel dia sangat cepat. Itulah kenapa ketika teman-teman misalnya tiba-tiba drop lemes, langsung minum aja 10 kapsul gitu ya, 10 kapsul, minum pakai air hangat, itu dalam hitungan menit, Bu. Dalam hitungan menit mulai pulih gitu. Masya Allah ya. Not, bukan untuk orang yang punya ginjal kronis bisa langsung minum 10 ya. Kalau kita yang sehat, saya pernah soalnya tiba-tiba mungkin kecapean, lupa belum sarapan gitu kan. Lagi ngisi, pokoknya lagi jadi panitia juga, ngisi training juga, pokoknya udah segala macam. Tiba-tiba kok lemes banget ya, sama pusing. Udah saya langsung minum spirulina, kebetulan spirulina selalu ada di tas. Minum spirulina langsung 10 kapsul, minum pakai air hangat. Dan saya tambahin misalnya yang hangat-hangat ya, karena kadang ternyata tubuh kita juga dingin. Boleh minum yang tambahin air hangat aja sih. Waktu itu saya cuma ada spirulina sama air hangat, itu alhamdulillah dalam hitungan menit, cuma baru duduk sekitar 5 menit, langsung kayak energinya mulai pulih gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi itu bisa tuh teman-teman ya. Sel spirulina nih kemudian ditaruh di kolam. Nah, sebenarnya sel spirulina itu sebenarnya ada yang dari air, dari laut, biasanya nanti dia adaptasi di air tawar. Dan yang paling pertama ditemukan itu sebenarnya dari danau di daerah Meksiko, teman-teman. Nah, itu 500 tahun yang lalu. Ya, setelah mereka bikin makanan kayak kue kering gitu dari bahan bakunya spirulina yang dikeringkan, terus diteliti kok daerah sini kok jarang banget ya. Di suku ini nih jarang banget sakit. Ternyata salah satu penelitiannya karena mereka selalu makan spirulina itu setiap hari. Akhirnya mulai tuh Bu, banyak penelitian dan lain-lain. Nah, mulai di yang namanya diternak ya. Nah, diternaknya itu di kolam air tawar. Kalau di danau doang kan habis nanti ya. Akhirnya di kolam air tawar, biasanya dijauh dari polusi. Nah, itu termasuk yang HMI ya. Nah, jadi sudah dalam bentuk bukan ganggang yang dari laut, tapi dari air tawar. Sehingga kelebihannya apa sih kalau yang dari air tawar? Dia tidak tidak sedikit lebih sedikit untuk ininya, untuk apa namanya alergi. Karena biasanya kalau pemicu alergi itu dia biasanya yang dari laut. Jadi memang biasanya kalau teman-teman baca spirulina tapi hati-hati loh bisa micu alergi. Yes, buat orang-orang yang punya alergi. Tapi biasanya itu yang berasal dari laut. Nah, alhamdulillah makanya saya jarang banget nemuin kasus orang minum spirulina HNI dia punya alergi. Jarang. Kecuali memang sangat sensitif. Termasuk saya tuh sangat sensitif juga sebenarnya. Jadi ketika saya minum spirulina HNI, it's okay, nggak apa-apa gitu. Jadi alhamdulillah mungkin salah satunya karena memang kita udah diadaptasi di air tawar gitu ya teman-teman. Habis dipanen, baru deh ya dijadiin bubuk. Nah, jadi dia tuh superfood namanya. Bisa jadi suplemen kayak gini ya, nutrisi suplemen. Kemudian biasanya ada lagi yang tadi saya omongin di awal. Ada yang kemudian setelah jadi spirulina powder nih, dia diekstrak lagi, diambil cuma
Vicosianinnya yang berwarna biru ini. Kenapa? Karena dia antioksidannya sangat bagus dan sangat dicari untuk apa? Anti cancer, untuk dia anti agingnya gitu. Dan juga bahkan untuk pewarna-pewarna makanan gitu yang memang dia natural gitu ya. Yang biasanya rada mahal-mahal tuh dia pakainya ini. Nah, makanya tadi kenapa spirulina ada yang murah, hati-hati karena memang biasanya dia yang ekstraknya udah diambil jadi tinggal sisa si spirulina tanpa picosianin. Padahal salah satu kandungan luar biasa dari spirulina adalah ketika dia mengandung picosianin. Gimana cara buktiinnya? Tadi saya udah bilang, teman-teman bisa larutin spirulina kita. Kapsul juga udah kelihatan teman-teman, 1 sampai 2 kapsul itu warna hijaunya luar biasa, tapi ketika di center dia akan muncul warna birunya. Wah, jadi penasaran kan? Coba nanti ya. Terus sayang, jangan dibuang ya. Kalau mau diminum, aduh tapi amis. Tadi buktikan bahwa ternyata dicampur madu. Boleh nggak madu SJ? Boleh. Boleh pakai madu SJ, boleh pakai madu yang manis, boleh pakai ini salt dicampur, kemudian teman-teman minum. Dia hilang amisnya. Ya, makanya kenapa anak-anak kalau sebenarnya ditambahin aja sama madu pakai ini health itu insya Allah dia akan doyan gitu. Bahkan kita bilangnya udah sugesti dari awal ini adalah sirup hijau gitu. Jadi wah senang nih pasti doyan. Boleh Mas Hasan klik. Nah, apalagi sih teman-teman? Nah, manfaat spirulina tadi ada keajaibannya spirulina yang luar biasa. Ternyata kandungannya banyak melebihi dari yang lain ya. Termasuk protein. Protein pada spirulina itu teman-teman itu 55 sampai 70% kandungannya protein. Makanya bahkan sekarang lagi diteliti gimana ya caranya si spirulina ini lagi bisa menggantikan protein yang mungkin dibutuhin oleh tubuh tapi orang susah dapatnya. Kan kalau protein biasanya apa? Daging sapi gitu kan ya. Biasanya dari daging sapi atau dari telur, dari ikan. Nah ternyata bisa juga dari spirulina. Masya Allah ya. Jadi untuk kekurangan nutrisinya itu teman-teman ya minumin spirulina gitu seperti itu. Nah, meningkatkan karena kandungan spirulina tadi yang saya bilang sebagai superfood, makanya dijudulin superfood, itu yang menyebabkan akhirnya salah satunya adalah menjadi meningkatkan antibodi kita lebih baik. Antibodi kita jadi lebih baik, antivirusnya juga lebih baik. Dan memang spirulina sendiri dia memang bersifat antivirus, antibakteri. Masya Allah ya. Jadi kalau yang suka nanya-nanya nih biasanya, Bu Nur, apa sih obat antivirus, antibakteri, antibiotik alaminya versi herba apa sih? Nah, udah tahu jawabannya sekarang ya. Ternyata salah satunya dari spirulina. Walaupun biasanya saya sinergiin juga dengan andrografis ya teman-teman. Karena andrografis memang juga si raja herba tuh, si pahit-pahit itu. Cuma bedanya spirulina sama andrografis, spirulina dia bisa diminum sebagai nutrisi tambahan. Sehingga dia boleh nggak diminum setiap hari? Pertanyaannya biasanya boleh banget. Dan berbagai penelitian, bahkan untuk waktu itu ada penelitian, teman-teman boleh searching ya, saya baru baca juga semalam, itu penelitiannya, lupa dicantumin di sini ya, penelitiannya itu dia meneliti untuk kondisi jantung. Nah, ketika diberikan 1 gram, karena dia penyakit jantungnya karena ketinggian LDL ya. LDL tuh teman-teman tahu ya, kan kita harus tingginya HDL, kolesterol jahat LDL, kolesterol baik HDL. Nah, ketika diteliti untuk LDL, dia konsumsi cuma 1 gram spirulina per hari selama kurang lebih waktu itu penelitiannya 3 atau 6 bulan. Itu pasti cek dia mampu menurunkan kadar LDL dalam darah. Wow, luar biasa ya. Dan ketika itu terjadi otomatis dia akan bagus dong. Padahal dia nggak minum obat kolesterol gitu. Nah, buat kita yang lagi menjaga kesehatan jantung bagus banget. Tapi saran saya mungkin lebih dari 1 gram ya. Jadi dosisnya itu 1 sampai 3 gram. Nah, kalau kapsul berapa ya? Ini berapa mili sih teman-teman? 300 miligram. Ini teman-teman biar belajar sekalian ya sama dosis. 300 miligram. Kalau 1 gram berarti berapa sih? Kurang lebih 3 apa? 3 kapsul tuh 1 gramnya spirulina. Jadi teman-teman bisa minum minimal 3 kapsul sehari. Minimal tuh 1 gram. Kalau saya biasanya minimal 5 sampai 6 tuh saya minimal. Tapi kalau lagi banyak agenda, lagi apa, saya pagi aja udah minum 5 gitu ya. Sebelum makan siang tuh ya, pagi-pagi biasanya kadang nggak sarapan ya teman-teman. Kita cuma bikin minuman sari kurma aja misalnya.
sama cemilan apa gitu ya. Kalau tapi saya sekarang lagi coba nyemilnya pakai kurma gitu rutop. Baru nanti dia ya udah nambahinnya di sini. Spirulina 5. Udah pagi nanti malam minum lagi 5. Berarti kurang lebih 10. Berarti berapa gram tuh kalau 10? 300 gram, satunya kan 3, berarti sekitar 3 gram. Enggak pas ternyata dosisnya ya. 1 sampai 3 gram boleh. Tapi di penelitian alhamdulillah bahkan sampai tingkat 10 gram per hari masih aman. 10 gram, wow luar biasa ya, berarti 10 kali lipat dari yang saya minum tadi dong ya. Karena memang ada bu testimoninya. Itu waktu itu mungkin teman-teman juga pernah punya testimoninya ya. Jadi saat itu diminum oleh ibu hamil yang dia mengalami kekurangan HB yang berbahaya ya pastinya buat janinnya. Tapi luar biasanya dia alergi, jadi dia nggak bisa dimasukin darah dari luar. Nah, ini kan berbahaya karena ketika dia nanti dipaksakan di transfusi darah malah berbahaya buat dia dan buat janinnya. Maka salah satu solusinya dia minumkan ini Bu, spirulina dikombinasi dengan apa namanya? Sari kurma yang kemarin saya bahas. Itu alhamdulillah 1 hari itu bisa habis ini Bu. 1 kapsul. Berarti kan kalau 60 kapsul itu sekitar 8 berapa gram tuh? 6 kali 3 10 gram ya, sekitar 20 gram ini ya. Itu 1 hari 24 jam dia minum. 3 hari itu 3 hari habis 2 botol dan alhamdulillah HB-nya mulai naik 2 sampai 3 digit dari 7 kalau nggak salah ke angka 10. Masya Allah keren banget ya gitu. Dan memang harus dijaga kalau ibu hamil di angka 10 minimal banget tuh gitu. Jangan sampai di bawah 10 karena kasihan Bu ya, banyak banget nanti catatannya kalau HB-nya aja rendah gitu. Jadi sangat bagus buat ibu hamil, ibu menyusui juga, tapi kita yang sehat juga sangat baik. Kolesterol tadi udah ngomongin ya, kenapa kok bisa sih kolesterol? Ada penelitiannya juga, Bu. Meningkatkan daya tahan tubuh tadi juga udah tahu jawabannya. Oh iya, kenapa meningkatkan daya tahan tubuh? Karena memang gizinya aja juga luar biasa. Mengurangi keracunan ginjal. Nah, ini luar biasa karena salah satu fungsinya spirulina juga sebenarnya dia adalah detox atau dia menarik menarik yang namanya toksin. Nah, kadang ada namanya reaksi awal, namanya DOC ya, teman-teman mungkin udah belajar nih yang ikut KHT. Dia adalah narik dulu nih, direction of cure ya, tanda-tanda kesembuhan. Dia mengeluarkan racun. Kadang orang yang terlalu tinggi racunnya dalam tubuh, kok bisa ya? Emang makan racun, Bu? Enggak kan, Bu? Tapi ternyata makanan kita yang kita makan mengandung tumpukan racun. Apa tuh? 5P ya kan? Pewarna, pemutih, apalagi pemanis, apalagi P-nya pengawet, perasa buatan, perasa buatan, penguat rasa maksudnya. Itu luar biasa, banyak di makanan kita, banyak juga di minuman kita. Nah, itu ketika terakumulasi banyak banget di tubuh, ketika kita minum spirulina bisa jadi dia reaksi pertamanya adalah mengeluarkan itu. Jadi kalau ibu-ibu tiba-tiba apa ya kayak kayak mual ya habis minum spirulina itu bisa juga terjadi teman-teman ya. Biasanya itu proses adaptasi dan kemudian dia proses detox. Terus kemudian biasanya juga jadi pingin sering pipis. Nah, itu juga dia lagi mengeluarkan. Makanya kalau minum spirulina sebenarnya nggak cuma minum spirulina, minum herba apapun teman-teman itu memang harus dibarengi dengan konsumsi air mineral yang mencukupi bagi tubuh. Air mineral ya Bu ya, bukan air RO loh. Air mineral yang mencukupi, air putih, air mineral kita yang biasa ya. Itu mencukupi minum 2,5 liter sehari gitu teman-teman. Terus apa lagi? Meningkatkan jumlah mikroba lactobacillus sehingga pencernaannya jadi lebih sehat. Ini bagus banget buat mulai dari empasi. Jadi anak-anak empasi 6 bulan ke atas udah boleh minum spirulina. Gimana caranya Bu Nur? Caranya dimasukin ke dalam makanan yang kita bikin untuk anak-anak kita. Jadi kalau saya bahkan misalnya mau bawa bayi agak lama nih keluar, saya cuma bikin makanan utamanya aja dari beras. Biasanya saya belinya beras organik yang udah dijadiin bubur gitu kan, udah tinggal dipanasin sebentar, dimasak sampai matang, udah saya bawa, saya taruh tepung beras namanya. Tepung beras biasanya saya kombinasi sama tepung kacang hijau atau tepung apa namanya yang merah-merah, kacang merah, sedikit-sedikit gitu dicampur, udah itunya saya bawa bisa sampai malam Bu, awet. Baru nanti saya racik. Raciknya pakai apa? Tambahin spirulina. Boleh kalau anaknya lagi seneng yang apa namanya manis-manis, saya tambahin sedikit EGM atau saya tambahin sedikit madu. Atau kalau lagi yang asin saya tambahin sedikit apa namanya teman-teman garam kita sedikit aja. Itu masya Allah anak-anak doyan. Gitu. Jadi dan itu bergizi banget. Gitu. Soalnya kalau kita bikin
empasi pakai sayur-sayur dari pagi udah dibikin, udah sekali makan habis itu udah nggak bisa dipakai lagi. Karena siang udah nggak boleh lagi kan, udah basi lah istilahnya. Tapi kalau nanti baru pas mau makan kita kasih spirulina, jadi ambil dikit-dikit. Itu mungkin tipsnya. Ini harus bikin materi khusus ya untuk empati ya teman-teman ya. Rame soalnya banyak nih yang harus dibahas. Gitu. Request-request nanti biasanya mama. Terus apa lagi Bu? Mempercepat penyembuhan luka. Makanya orang-orang yang punya luka, baik itu luka hati, oh nggak bisa ya. Kalau luka hati nggak bisa Bu. Ya sakit hati nggak bisa. Tapi dia bisa lah kalau misalnya kayak luka di Bu Nur, saya punya ternyata ada loh inflamasi atau luka atau peradangan di lambung. Nah, itu sangat bagus. Ada peradangan di paru-paru, apa tuh? Contoh kasusnya, ya bronkitis dan lain-lain itu sangat bagus. Apalagi cuma luka yang sekedar dari luar nih, ada luka habis kecelakaan, habis jatuh, dia sangat cepat memperbaiki dan menyembuhkannya. Mengatasi kekurangan vitamin mineral, penderitaan akibat radiasi. Maksudnya gimana? Orang-orang yang lagi kemo, orang-orang yang dia kerjanya bersentuhan dengan radiasi itu wajib Bu minum ini Bu. Menguatkan penglihatan karena tadi ya beta karotinnya sangat tinggi, tadi membuang racun dalam tubuh udah saya infoin, dan mencegah dan mengatasi sel kanker. Mencegahnya sangat bagus, ternyata dia juga bagus untuk mengatasi sel kanker. Jadi teman-teman yang mungkin lagi ada benjolan, saya lagi treatment ini Bu Nur, ada tumor tuh juga udah benjolan tuh Bu, jadi dia udah baiknya dikombinasi juga ditambahkan dengan spirulina. Makanya kadang kalau teman-teman nanya resep mungkin ya ke para konsultan, para mentor, suka ada banyak gitu, udah tambahannya ada spirulina. Terus udah gitu nanya lagi ya maunya cuma satu aja gitu ya. Maunya satu aja, suka saya suruh kasih ini aja gitu. Tapi kenapa sih agak banyak teman-teman, minimal 3 sampai 4? Karena sebenarnya bukan untuk kita yang lagi ngeresepin, tapi untuk teman-teman yang lagi punya penyakitnya supaya lebih berasa, lebih optimal penyembuhannya. Coba kalau dikasih obat sama dokter, dikasihnya 5 jenis. Ibu nawar nggak? Dok, saya dua obat aja. Nggak pernah kan gitu. Giliran dikasih info atau dikasih resep herba-herba, pasti pasti nawar gitu ya. Satu atau dua aja mundur gitu. Ya saya sih jelasin aja, ibu kenapa saya kasih 4, karena memang yang terbaik ini. Tapi kalau ibu mau 2, silakan pilih ini dan ini gitu sih biasanya ya. Silakan, semuanya pilihan teman-teman. Tapi ketika teman-teman paham, karena udah mulai nih, oh iya kenapa sih suka disaranin tambahin spirulina? Oh, saya sudah tahu jawabannya dan memang saya butuh gitu. Memang yang paling bagus tuh adalah teman-teman yang paham apa yang dia butuhkan, sehingga tinggal tahu resep utamanya apa, ininya kan dia nutrisi teman-teman dan memang butuh, jadi udah tinggal tambahin sendiri. Ini saya sengaja awal-awal ambil tentang herba-herba yang aman atau yang memang tingkat gizinya sangat tinggi ya, nutrisi namanya, saya sebutnya biasanya herba nutrisi HNI, di herba nutrisi HNI yang dia memang nggak pakai batasan boleh apa enggak, sampai berapa lama diminum enggak, karena memang dia nutrisi, boleh diminum setiap hari. Next Mas Hasan. Oh, sudah jam 11 kurang. Udah ada pertanyaan belum Mas Hasan? Boleh teman-teman sambil ini ya, sambil yang mau ada pertanyaan boleh sambil chat aja, karena kita kayaknya nggak buka sesi tanya jawab langsung, tapi by chat aja. Manfaat spirulina untuk kulit. Nah ini yang saya bilang tadi, kayaknya heboh juga deh spirulina dipakai untuk masker. Emang bisa? Nah jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Kenapa? Karena ternyata spirulina memang terbukti juga sangat bagus untuk kulit. Tadi dari dalamnya aja dia tadi tinggi kayak vitamin E gitu ya teman-teman ya. Tapi tadi namanya ada tuh jenisnya ya. Setelah diteliti, yang dia ternyata lebih tinggi dari beberapa produk yang mungkin dibilang wah keren banget buat wajah gitu. Tapi ternyata spirulina nggak kalah. Dia bisa mengencangkan kulit wajah. Tadi karena proteinnya juga tinggi ya, antioksidannya juga tinggi, antivirusnya juga bersifat antibakteri juga, makanya dia bisa mampu menghilangkan jerawat atau mengurangi jerawat. Tapi memang harus hati-hati pada penggunaan ketika lagi berjerawat parah, teman-teman. Itu biasanya sih saya saranin mendingan pakai MHS aja dulu gitu. Atau pakai zaitun dulu sebentar terus dibersihkan gitu. Kalau dia terlalu meradang biasanya malah harus yang lebih lembut. Yang lebih lembut tuh kayak VCO. Nah, itu lebih lebih tepat. Nanti kalau udah mulai nggak terlalu meradang, nah dia bisa dipakai dengan spirulina. Apalagi menghilangkan bekas-bekasnya itu juga sangat bagus. Tekstur kulit ya, memperhalus gitu, mempercepat atau mempercerah kulit wajah dan mempertahankan kekenyalan kulit wajah. Nah, pasti mama langsung pada seneng nih.
boleh. Tapi kalau saran saya tidak di setiap hari pemakaian, tapi dia mungkin 2 sampai 3 kali dalam satu pekan gitu. Karena sesuatu yang berlebihan juga sebenarnya tidak boleh ya teman-teman ya. Kalau sehari 3 kali boleh nggak? Nggak boleh. Yang boleh PCA buat sehari 3 kali ya. Jadi kalau spirulina diminum boleh sehari 3 kali. Tiga, 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 dua, dua, dua boleh. Tapi kalau untuk masker cukup 1 kali, 2 hari 1 kali. 2 hari sekali aja. Jadi sepekan tuh 3 kali. Udah cakep. Itu juga udah jadi cakep banget Bu ya. Antioksidan pada wajah ya, mencegah otomatis anti aging tadi, mencegah penuaan dini. Dan pastinya yang paling disenengin mak-mak nih, memecahkan pori-pori dan menghilangkan flek hitam pada wajah. Itu sih, masih ada lagi Mas Hasan? Oh masih, oh 2 slide lagi, oke 2 slide lagi Mas Hasan. Tanggung, satu lagi, ya. Oh ini tips untuk masker wajah spirulina. Boleh untuk kulit normal ditambahin sedikit zaitun, agar dia lebih melembabkan juga ya. Atau kalau saya lebih senangnya pakainya madu teman-teman, madunya 2 sampai 3 tetes. Biasanya kita kalau di rumah sehat herba untuk treatment facialnya juga menggunakan spirulina ya untuk maskernya. Itu biasanya nanti kita tambahin madu. Kenapa harus ditambahin madu? Supaya nggak terlalu bau. Juga efek melembabkannya ada. Karena memang kalau ditambahin si zaitun bisa sih, tapi rada susah nyampurnya. Karena memang agak, kan namanya juga ini ya, nyampur ke airnya susah. Biasanya nanti tipsnya setelah spirulina, air dan madunya bercampur, udah kayak pasta, boleh bunda-bunda ditambahin sedikit zaitun 2 sendok ya, nggak sendok buat dimakan, 2 tetes, maaf, 2 sampai 3 tetes aja kalau 2 sendok buat dimakan ya. Jadi boleh dengan kulit normal. Kalau kulit berjerawat biasanya ditambahinnya pakai MHS ya. Tadi yang karena MHS itu sangat bagus untuk peradangan ya gitu. Pakai madu boleh, boleh juga. Jadi dia madunya untuk mengurangi baunya dari si spirulina itu. Gitu. Kalau saya sih tidak rekomen kalau ditambahin itu tuh. Biasanya teman-teman suka tambahin pakai PGH kan, boleh juga. Tapi sensitivitas kulitnya ya, kalaupun boleh sedikit aja, jangan banyak-banyak. Apalagi satu gini ya, panas Bu ya. Jangan. Oke, herba-herba HRI yang mengandung spirulina. Sekarang apa aja sih? Dari tadi saya cuma megangin spirulina doang. Enggak. Ternyata kenapa spirulina ini? Kalau yang ini pure spirulina. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan manfaat full dari spirulina, setelah tahu kandungannya, gizinya, superfoodnya itu teman-teman kayaknya saya banget, butuh banget. Berarti teman-teman minum spirulina. Tadi kan minimal 1 gram sehari. 1 gram tuh berapa tadi? 3 kapsul. Oke, minimal berarti saya minum 3 kapsul. Ya nggak apa-apa, minum 3 kapsul sehari minimal untuk memenuhi nutrisinya. Nah, yang lainnya dia tambahan. Kenapa? Karena kalau di sini dia udah campuran. Ada nggak spirulinanya? Ada. Cukup lumayan juga madu es jaga. Makanya madu es jaga ini dia warnanya hijau. Karena salah satunya dari spirulina, teman-teman. Dan tapi tidak sebanyak spirulina yang ada di sini. Boleh nggak minum ini? Boleh banget. Ada madunya, ada segala macam ya. Nanti kita bahas juga kandungan ini. Ini juga bagus. Bahkan kadang tadi kalau ada yang nawar, Bu Nur saya maunya 1 herba aja ya udah Bu ya. Kalau 1 herba aja Ibu minum madu es jaga aja. Udah. Padahal kalau minum ini doang sih sebenarnya bukan untuk mengobati, tapi dia mencegah atau untuk nutrisi ya. Karena tetap minimal banget satu ini ditambah herba utamanya apa. Misalnya ginjal, tambahin gin ekstrak gitu. Dan lain-lain ya. Terus apalagi teman-teman yang ada kandungannya. Nah yang lumayan cukup tinggi juga ada di N-Green. Nah apalagi N-Green ini juga ada sinergi beberapa herba. Misalnya juga yang sangat bagus untuk ini ya, cancer biasanya nih teman-teman yang suka nyari ya, ini juga sangat bagus. Ada andrografisnya juga di sini, tapi sedikit ya andrografisnya. Jadi ini boleh loh diminum setiap hari juga. Maksudnya tidak harus 2 minggu. Kalau kayak andrografis kan maksimal di 2 minggu, kecuali dia punya penyakit. 1 botol lah habisin 1 bulan. Berhenti dulu, bukan berhenti, maaf, diganti dulu dengan pegagan misalnya atau dengan kelosin, baru mulai lagi kelosinnya habis, mulai lagi dengan andrografis misalnya. Tapi kalau N-Green sebenarnya boleh karena kandungan andrografisnya sangat sedikit di sini. Tapi dia sangat tinggi di ya tadi spirulina. Spirulinanya sangat tinggi. Kemudian juga ada beberapa yang tinggi nih yang 100 gram. Nah, nanti kita bahas juga ya khusus untuk andrografis. Kemudian ada apa lagi yang ada yaitu High Health. Walaupun dia tidak berwarna hijau, tapi ternyata sebenarnya ada. Cuma memang sedikit banget spirulinanya. Jadi kalau yang ini sedikit banget Bu spirulinanya. Wah berarti alhamdulillah dong anak saya rajin minum extra food, HNI Health extra food. Dapat juga spirulinanya. Yes, dapat juga Bu. Tapi kalau masih kurang, kayak saya saranin
ibu-ibu yang punya anak masa pertumbuhan tambahin aja minum spirulina, apalagi udah bisa nelan. Dulu anak-anak saya empasi udah minum. Karena biasanya anak bayi nggak pakai protes, tapi biasanya nanti udah mulai protes kalau dia udah tahu rasa ya. Udah di atas 2 tahun udah tahu rasa biasa suka nolak. Tapi sebelum dia 2 tahun kasih terus aja Bu. Nanti setelah dia udah bisa nelan, Zia tuh umur 5 tahun udah bisa nelan, saya kasih. Telan sayang, gitu. Diminum satu aja. Kalau anak-anak kan berat badannya juga beda ya. Jadi satu kapsul sehari aja sebenarnya juga udah cukup bagus. Gitu. Kadang 1 sampai 2 itu udah cukup bagus ketika masuk rutin. Nanti udah mulai ABG, butuh pertumbuhan yang cukup. Kadang kita lihat anak-anak kita kok rada pucet ya Bu Nur ya. Ya memang kadang mereka kecapean, mereka diforsir ya dari pagi sampai sore sekolah, terus belum nyampe rumah main gadget, gitu ya. Kadang tidurnya juga cuma sedikit, aktivitasnya di luar juga olahraga dan lain-lain, apalagi anak cowok gitu kan ya, main futsal dan lain-lain, emang capek Bu. Energinya itu kadang tidak sesuai dengan nutrisi yang masuk. Iya sih makan, tapi dia nutrisinya kurang. Kenapa? Emang banyak Bu anak sekarang yang kalau makan sayurnya banyak, nggak ada kan. Buah juga ya paling berapa butir sih gitu, kecuali dia doyan buah atau emang dia favorit banget mangga. Atau anak saya ada yang favorit banget mangga, jadi kalau nggak satu mangga harus sendiri, dia nggak boleh bareng-bareng, ada yang kayak gitu. Tapi selebihnya ya dia biasa aja. Jadi jarang banget anak-anak kita tuh sayurnya tercukupi, buahnya tercukupi, proteinnya tercukupi dengan baik, jarang. Mereka yang paling senang apa sih? Ayam sama nasi, nasi sama telur, ada mie lebih senang mie gitu. Jadi memang bukan kurang makan gitu, tapi kurang gizi. Beda ya, beda Bu. Makannya banyak, tapi kadang nutrisi atau gizinya dia sedikit, sehingga tidak tercukupi. Itu makanya kenapa butuh suplemen tambahan. Kenapa butuh HNI Health. Kenapa butuh yang namanya spirulina. Kenapa butuh tambahan yang namanya sari kurma. Kenapa butuh tambahan yang namanya zaitun. Sebenarnya itu Bu. Jadi bukan, nambah-nambahin budget aja, bukan. Karena memang kita butuh gitu. Jadi kadang sampai miris juga di kota ini, bahkan ternyata ada yang namanya stunting gitu Bu. Kok bisa stunting, kurang gizi di kota Bekasi, kota loh bukan di desa. Yes, karena memang kita nggak ngerti. Kita cuma kasih makan nasi. Ini yang penting karena dia doyan nasi gitu. Gitu sih ya teman-teman ya. Mungkin biar teman-teman lebih paham, oh kenapa sih saya butuh makanan yang kemudian bergizi, yang penuh nutrisi, nggak cuma makan makanan yang membuat kita kenyang gitu. Jadi Masya Allah, sharing tentang spirulina seperti itu ya teman-teman ya, kerennya spirulina. Jadi udah tahu kan kenapa alasan kita tidak boleh lupa minum spirulina. Oh ya, tapi beberapa orang ada yang tidak boleh minum spirulina. Apa tuh Bu Nur? Yang tidak boleh itu pertama punya kelainan liver di mana kadar ferritinnya tinggi. Kadar ferritin itu kadar Fe. Biasanya ibu-ibu bisa lihat orang-orang yang punya livernya bermasalah, livernya rusak atau livernya bengkak, dia nanti warna warna matanya kuning. Tapi bukan kuning karena SGOT, SGPT-nya tinggi, beda. Dia ferritinnya tinggi. Nah itu biasanya tidak boleh konsumsi Fe tinggi. Berarti dia kalau nggak boleh Fe tinggi, nggak cuma spirulina yang nggak boleh, tapi juga nggak boleh sari kurma. Lo terus apa Bu Nur? Bisa dengan madu. Madu luar biasa, zaitun bisa masuk gitu. Itu biasanya kelainan itu aja, sama kelainan genetik biasanya di sel darah merah, yang sel darahnya itu tidak sempurna. Namanya kasusnya apa ya? Aduh saya lupa ya. Bukan leukemia, tapi dia apa teman-teman mungkin nanti yang ngikut saya lupa. Jadi dia kelainan sel darah merah. Jadi sel darah merah yang harusnya bulat-bulat dia bentuknya seperti sabit gitu. Dan itu biasanya memang tidak boleh konsumsi Fe tinggi. Jadi nggak boleh juga minum spirulina. Terus dari mana? Dari madu bisa Bu, dari pegagan bisa, dari deep squat bisa, dan itu sangat bagus banget buat yang lainnya. Nanti kita bahas satu-satu. Kalau sekarang sesinya kita spirulina. Ada apa nih Mas Hasan? Oh ini. Bisa minta penjelasan? Apa tuh? Air RO kenapa kurang baik? Kurang baik dari air mineral dalam minum herbanya. Jadi ngomongin air RO ya. Jadi gini teman-teman, tubuh kita butuh mineral nggak? Butuh banget. Terus tadi makanannya terpenuhi nggak kira-kira? Enggak. Dan asupan mineral lebih yang banyak kita bisa peroleh ternyata dari air minum gitu, dari yang mineral yang kita kebutuhan kita sehari-hari. Itulah kenapa tadi pernyataan saya lebih baik air mineral daripada air RO untuk orang sehat. Karena yang namanya air RO dia reverse osmosis atau air demineral. Mineralnya dihilangkan Bu, jadi air kosong. Tapi kalau untuk orang yang punya kelemahan ginjal, dia memang ginjalnya udah rusak atau bukan rusak, ginjalnya sudah
menurun Bu Nur. Jadi memang udah agak lemah. Nah itu memang bagus Bu, minumnya adalah air RO. Walaupun pada kenyataannya orang-orang dengan penyakit kronis kalau minum air zam-zam gimana Bu? Ada yang sakit makin sakit nggak Bu? Insya Allah nggak ada ya. Bahkan ada keajaiban-keajaiban pada air zam-zam yang tiba-tiba penyakitnya hilang. Oh, gitu mau udah tambahan plus-plus ya. Apalagi minumnya di tanah haram gitu ya. Di Makkah Madinah. Ternyata air zam-zam setelah diteliti mineralnya gimana Bu? Masya Allah, mineralnya sangat tinggi. Belum ada air yang melebihi kandungan mineral dan kebasahan dari air zam-zam gitu. Jadi gitu ya. Jawabannya kalau teman-teman nanya, pilih mana air mineral atau air RO, tergantung teman-teman. Teman-teman sehat atau sakit? Sehat atau sakit. Sehatkah ginjalnya gitu ya. Ya, terus apa lagi? Perbedaan spirulina dan engreen. Oh beda Bu, spirulina memang khusus hanya spirulina tadi ya. Kalau engreen itu memang ada kandungan lain-lainnya. Jadi tidak pure 100% dari spirulina, makanya namanya beda. Artospira plantensis itu disebut dengan spirulina. Dia 100 gram kandungan dalam ini, dia hanya ada 100 miligram gitu. Nanti kandungannya apa aja, yang lain kita bahas ketika ngomongin engreen. Tapi kalau pingin tahu tinggal searching aja teman-teman ya di kandungan kan ada nanti dia di apa namanya product knowledge ya, product knowledge HN ya ada kok kandungan engreen apa aja. Jadi beda nggak ya beda gitu. Mas Bunur takutnya ketinggalan apa keuntungan spirulina ya dengan produk lain. Nah apa tadi Bu? Yang bisa nanya dapat door prize. Tadi kandungannya apa bedanya teman-teman? Pertama yang harus kita cek adalah apakah pada spirulina yang lain dia mengandung picosianin gitu. Tapi ini biasanya sih pada spirulina yang harganya lebih murah Bu dari HNI. Kenapa saya bilang lebih murah? Karena biasanya setelah spirulina naik daun banyak bermunculan. Saya kayak bingung kenapa spirulina bisa harganya murah, jangan palsu. Ternyata belum tentu palsu, tapi dia bener spirulina, tapi picosianinnya udah diambil teman-teman tadi ya. Itu sebenarnya ya sama aja dong, nggak beda jauh dengan minum yang hijau-hijau biasa gitu. Kemudian kalau bedanya dengan spirulina yang lebih mahal, bedanya apa? Bedanya harga aja sih. Kayaknya secara kandungan sama semua, cuma mungkin bedanya dari sisi harga dan mungkin dari sisi banyaknya biasanya ya. Tapi pada prinsipnya spirulina itu luar biasa, udah bagus banget, udah cakep banget gitu. Terus untuk ibu hamil, apakah vitamin obat dari bidannya tetap diminum kalau kita mengkonsumsi herbal juga? Boleh Bu, tetap diminum. Bukan berarti saya melarang ibu minum ya. Karena memang kalau kita konsultasi dengan bidan dan dokter, dia akan melihat apa kekurangan dari ibu, apa yang kemudian kira-kira kurang. Cuma biasanya memang nanti jadinya cuma cukup satu kapsul aja, misalnya dikasih 3 kali sehari. Dan pokoknya gini teman-teman, apapun yang diresepkan oleh dokter dan bidan, teman-teman harus tahu, harus tanya. Dan itu memang welcome banget kok. Salah satu kewajiban para medis, dokter dan bidan itu adalah salah satunya memang menjelaskan resep apa yang diberikan seperti itu teman-teman. Jadi tanya sebanyak-banyaknya, ngobrol sebanyak-banyaknya, kan bayar ya Mon ya. Ya. Dan boleh nggak diminum? Boleh banget Bu. Paling kayak saya nggak bisa minum FE sintetik dari dokter. Kenapa? Begitu saya minum FE-nya langsung sembelit Bu, gitu ya. Ternyata memang FE ini salah satu efek sampingnya adalah dia bikin sembelit, nggak nyaman banget kan Bu ya. Terus pokoknya bikin dan nggak boleh kelebihan. Sekarang biasanya FE itu baru diberikan setelah ibu hamil di atas 6 bulan. Kalau dulu kadang baru hamil aja udah dikasih Bu. Kalau sekarang nggak boleh. Kenapa? Karena ternyata ada penelitian FE berlebih, FE sintetik yang berlebih pada ibu hamil dia mampu menyebabkan kelainan liver pada janinnya. Itu rame waktu bayi siapa tuh yang punya kelainan liver ya. Nah itu kayak gitu Bu. Jadi bukan berarti nggak nggak boleh diminum, bukan. Ini nutrisi tambahan. Gitu. Terus apa lagi? Kalau apa benar herbal HNI apa tuh? Walaupun sudah expired masih aman dikonsumsi. Sebenarnya gini, eh boleh atau enggaknya tergantung kondisinya Bu. Jadi kalau ibu nemu spirulina, ternyata udah lewat nih. Tapi pas ibu buka udah berjamur, boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi ketika masih boleh itu adalah ketika kondisinya masih benar-benar bagus, maksudnya tidak terjadi perubahan warna, perubahan bentuk, perubahan bau, apalagi ya. Itu masih aman insya Allah dan boleh berapa lama maksimal 1 tahun. Kalau udah di atas 1 tahun, sebaiknya menurut saya tidak diminum gitu. Terus apa lagi, Mas?
Kalau belum berjamur masih aman Bu ya. Asal jangan berubah warna. Oh udah dibales tuh ya. Alhamdulillah. Makasih banyak ya teman-teman. Terus apa lagi? Bu Nur kalau ada gangguan fungsi hati boleh minum spirulina nggak? Gangguan fungsi hati nggak tadi saya bilang. Kalau dia kelebihan ferritin nggak boleh Bu. Dia kelebihan kadar ferritin itu kadar Fe dalam dalam tubuh ya. Biasanya memang kaitannya dengan masalah liver itu biasanya nggak boleh, tidak boleh karena dia nanti akan memberatkan gitu dan nggak boleh memang. Jadi udah nggak boleh tambahan Fe lagi. Memang tubuhnya lagi bermasalah. Jadi saran saya yang diminum apa dong Bu Nur? Bisa centella Bu, teh centella, bisa pegagan, bisa kelosin kan nggak ada juga nggak ada Fe, nggak ada spirulina ya maksudnya. Dengan madu, jangan sari kurma ya Bu. Sari kurma juga Fe-nya tinggi. Terus apalagi setahu saya untuk obat kimia jangka panjangnya memang ke ginjal Bu. Apa nih? Suami saya punya darah tinggi dan kolesterol, berobat obat dokter, punya penyakit sakit batu ginjal, ada obat herbalnya nggak ya Bu? Oke. Kalau untuk penyakit darah tinggi dan kolesterol memang rada unik nih Bu ya. Sebenarnya dia kaitannya sama pola hidup. Pola hidup. Ketika diperbaiki pola hidup dengan ada ya Bu ya pola hidupnya nanti bisa dibahas juga mungkin sama teman-teman yang lain atau biasanya sih suka ngobrolnya saya sama beberapa dokter gitu ya. Nah, itu ketika diperbaiki biasanya nanti dia akan stabil. Tapi kalau sudah sampai harus minum obat dokter, berarti memang baiknya jangan dihentikan sebelum memang benar-benar kondisinya stabil. Jadi kalau biasanya kan cuma 1 kali sehari ya minum obat darah tinggi sama kolesterol karena memang ada beberapa kondisi, apalagi yang punya keturunan, Bun, itu biasanya memang dia hipertensinya itu nggak bisa turun walaupun dengan herbal, dengan pola makan, walaupun turun dikit. Sedangkan di satu sisi kondisi jantungnya misalnya sudah tidak memungkinkan untuk tensinya tinggi. Jadi tetap harus diminum kalau kayak gitu, Bon. Wajib diminum. Kemudian apa dong solusinya di herba? Boleh ditambahin kan herba itu nutrisi Bu, makanan. Jadi biasanya nanti kalau ibu disaranin untuk orang-orang yang punya hipertensi bagus nih makannya ini. Nah, itu termasuk herba yang diminum. Misalnya spirulina tadi bagus ya karena dia bagus untuk menurunkan tensi. Boleh banget diminum Bu, disinergikan. Terus tadi ada masalahnya tadi di kolesterol juga, zaitunnya wajib masuk misalnya. Spirulinanya juga tadi ya ada penelitian bahkan dia menurunkan mampu sampai menurunkan sekitar 16 sampai 20% tingkat LDL dalam darah. Jadi spirulinanya wajib diminum Bu. Obat yang lainnya boleh ditinggal nggak? Jangan. Saran saya tetap diminum. Dibedainnya gimana? Cara ngebedainnya cukup 2 jam. Jadi misalnya kalau herba-herba itu paling bagus dia adalah minumnya sebelum makan ya. Jadi kalau bisa sebelum makan minumnya herba dengan air hangat. Baru nanti misalnya setelah makan dia baru minum obatnya. Karena kalau obat tensi sama kolesterol biasanya cuma diminum sekali sehari. Tensi biasanya pagi, kolesterol biasanya malam. Jadi aman lah Bu. Minum herba dulu, nanti minum obat tensinya jam 8 atau jam 9. Atau dibalik, misalnya udah harus berangkat kerja jam 7 udah minum obat tensi takut lupa. Ya udah nanti minum spirulinanya berarti ketika di kantor misalnya jam 10-an nggak apa-apa. Itu tinggal kayak gitu aja teman-teman. Eh, Apalagi Mas? Kalau apa tadi? Kalau hidung sering tersumbat karena alergi udara dingin. Nah, bagusnya herbalnya apa? Kalau untuk itu biasanya memang kaitannya sama paru-paru ya. Kelemahan paru-paru jadi gampang alergi teman-teman bisa minumkan herba-herba yang sifatnya hangat kayak apa Bu, herba hangat tadi gamat, kemudian ada apa lagi, habatus sauda bagus banget dirutinkan, insya Allah nanti ibu alerginya makin lama makin berkurang. Kalau spirulina boleh nggak Bu Nur? Boleh, ini herba nutrisinya Bun. Jadi pengalaman saya juga punya asma sebenarnya Bu ya, nggak punya asma jadi dari kecil saya sebenarnya asmanya, tapi begitu saya udah mulai ketemu HMI mungkin perbaikan nutrisi juga ya, jadi minum herba-herbanya juga udah bagus, pola makanan juga lebih baik. Itu alhamdulillah saya terakhir kena asma itu anak lahiran anak pertama 2008. Jadi sekarang udah nggak pernah kambuh kecuali ekstrim. Misalnya ekstrim itu pada tiba-tiba kondisi suhu yang drop itu orang-orang yang punya masalah asma bisa tiba-tiba muncul walaupun sudah lama nggak pernah kambuh misalnya. Atau yang obat-obat dia nggak boleh diminum oleh pemicu menyempitkan gitu. Saya minum obat batuk waktu itu pernah, saya nggak tahu kalau itu nggak boleh buat orang asma, minum aja. Taunya saya langsung sesek, langsung kayak nggak bisa nafas. Itu memang nggak boleh sembarangan ya. Gitu. Kayak gitu Bu. Tapi pada prinsipnya alhamdulillah setelah mulai menjaga pola hidup terutama juga nutrisinya mulai minum herba-herba HNI ya,
minum Sevol, minum spirulina, minum madu rutin, itu Masya Allah terjadi penguatan dan akhirnya saya nggak pernah kambuh lagi. Itu termasuk habas saudanya rutin. Kalau sekarang apalagi diredangin Bu, enak banget. Jadi kalau udah mulai-mulai tadi ya muncul alerginya, itu saya biasanya atau kita mau pilek tuh minum aja kopi Sevol ditambahin redangin. Redanginnya berapa banyak sesuai selera. Kalau selera saya cuma setengah, setengahnya saya minum langsung biar tidak merusak rasa Sevolnya. Tapi ada yang bilang enakan satu, boleh, mangga, silakan ya. Terus apa lagi? Maaf Bu Nur, untuk pembengkakan jantung bagusnya sinergi apa ya? Kata dokter harus pasang ring. Tapi mitra saya nggak mau. Oh, terima kasih. Sebenarnya Bu, masalah pasang ring atau nggak pasang ring itu bukan boleh, bukan mau dan nggak mau Bu. Tapi harus atau tidak harus. Ini saya klarifikasi ya. Jadi teman-teman, kalau kalau ada yang memang harus pasang ring, ya memang harus pasang ring, jangan ditolak-tolak gitu. Dan gimana sih kondisi harus pasang ring? Nah itu teman-teman belajar, teman-teman pelajari. Biasanya yang penyumbatannya sudah di atas 50%, 60, 70, apalagi 80 Bu. Itu udah wajib pasang ring. Tapi kalau masih boleh nih 1 bulan jeda, nah itu boleh ya, mau coba pakai herba HNI, saran saya Bu, 1 botol zaitun, kita nggak ada zaitun di sini, 1 botol zaitun setiap hari, atau kalau mau pakai yang al art lebih jauh lebih baik, ini dengan kasus yang udah seperti ini ya, berapa minumnya Bu Nur? 3 sendok sampai 5 sendok pagi dan malam, ya, udah harus ekstrim Bu, karena biasanya penyumbatannya udah cukup tinggi, 5 sendok makan pagi dan 5 sendok makan malam al art, atau 1 botol yang kecil ya, deep olive atau deep olive, itu satu botol tuh sekitar 8 sendok makan kalau nggak salah. Saya pernah nakal. Kalau saya pernah bikin spaghetti butuh 8 sendok makan, habis Bu 1 botol gitu ya. Itu zaitun. Zaitunnya, kemudian deep squanya, kemudian spirulinanya buat nutrisinya. Karena biasanya orang-orang yang pembengkakan jantung juga kadang Fe-nya rendah, AB-nya rendah. Tergantung kasusnya juga. Dan tergantung kasusnya juga nih, jantungnya karena apa? Karena diabetes kah? Karena kolesterol kah? Karena penyumbatan pembuluh darah kak, macam-macam Bu. Jadi ibu harus tahu banget kenapa penyakitnya dan kira-kira apa. Dan ketika disarankan minum obat, saran saya kalau udah dengan kasus seperti itu tetap diminum obatnya ditambah dengan nutrisi-nutrisi herba. Jadi herbanya bersifat sebagai nutrisi tambahan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau sinergi jantung tadi ya saya udah jawab, yang paling bagus itu tadi Bib Squat, kemudian ada kalau ada tensi berarti mengkudu, kemudian zaitun, kemudian tadi boleh ditambahin ini buat nutrisinya. Jadi ini sama madu nutrisinya udah bukan obat jantungnya tuh. Tapi kenapa butuh? Karena memang dia butuh gitu. Tapi kalau obatnya tadi si Deep Squat untuk penyumbatannya ya, Deep Squat apa tadi zaitun ya. Terus kalau ada tensinya berarti mengkudu. Kalau nggak ada tensi adanya gula, nah berarti PR tuh Bu ya, gulanya makanan harus benar-benar banget diperbaiki. Kalau pun ternyata harus minum obat gula dulu dari dokter untuk menurunkan kadar gula supaya pengentalan darahnya nggak terlalu kental, wajib diminum Bu. Gitu. Seperti itu teman-teman. Terus ada apa lagi ya? Hasan masih ada lagi nggak ya? Benar, saya itu punya riwayat hipertensi sampai 200 per 100. Tapi pernah cek darah, ada gangguan fungsi hati juga. Herbal yang bagus apa ya? Karena setiap bangun tidur, beliau minum Magavit mix madu, siangnya sari kurma. Mix madu, dibuat minuman. Sorenya susu full cream. Ush, udah cakep banget ya. Mengkudu mix madu habat. Ya. Kalau hipertensi, tadi secara umum, tadi mirip dengan jantung ya teman-teman. Jadi kalau udah kaitannya dengan pembuluh darah, livernya kenapa nih? Liver juga kalau kayak empedu berarti biasanya dia memang over lemak ya. Kalau ada batu empedu bunuh ternyata livernya, jadi dia membesar misalnya atau pembengkakan, bukan karena bakteri nih ya teman-teman ya. Kalau bakteri dia kan jatuhnya virus gitu, misalnya dia ada jatuhnya hepatitis, berarti dia harus apa? Kalau livernya cuma ada permasalahan peradangan, itu yang bagus buat liver apa ya? Andrografis misalnya. Diminumkan juga andrografis. Kalau spirulina nutrisi ya tadi ya. Jadi obatnya misalnya di andrografis, kemudian tadi di zaitun, di deep squat itu juga sangat bagus. Tadi hipertensinya juga bisa dengan mengkudu gitu teman-teman. Tadi udah bagus sih sebenarnya herba-herbanya. Cuma paling nanti untuk livernya tinggal ditambahin andrografis gitu ya teman-teman. Gitu. Unur mau tanya 1 hari 1 kapsul spirulina boleh nggak? Boleh Bu gitu. Cuma kalau ditanya cukup nggak? Gitu aja boleh.
Kalau boleh, nggak boleh, boleh. Satu pun boleh. Kayak tadi saya bilang kalau untuk anak-anak kayak satu juga cukup kok Bu, gitu ya untuk anak-anak. Apalagi anak-anaknya baru 12 kilo gitu ya, baru 10 kilo boleh. Tapi kalau untuk kita nutrisi dan tercukupi tadi minimal 1 gram. 1 gram itu kan tadi 3 kapsul minimal 1 hari. Jadi kalau minumnya satu atau sekaligus 3 boleh. Gitu. Untuk pengobatan asam urat dengan kadar 7,1, sinam laurik, spirulina, madu SJ sampai habis. Nggak ada perubahan. Nah, kalau untuk asam urat Bu, sebenarnya base-nya dia adalah bermasalah pada pembuluh darah ya, pada darahnya. Jadi sebenarnya selain Ibu minumin laurik, Ibu harus minum kan yang utama itu zaitun Bu. Zaitun itu dia membersihkan blood cleanser. Jadi dia kalau dia nggak ditambahin memang agak lama, ini nggak ada zaitunnya nih. Ya, gitu. Apalagi spirulina bahasanya dia hijaunya juga tinggi. Dia khawatir menaikkan si kadar lauriknya, kadar lauriknya, asam uratnya ya gitu. Jadi sebenarnya boleh spirulinanya, tapi nanti jatuhnya mungkin saran saya setelah mulai normal. Tapi utamanya sekarang berarti apa tuh? Utamanya berarti untuk darah di zaitun, laurik, madu. Nah, itu sebenarnya Bu. Madu SJ boleh. Jadi spirulina udah dapat dari madu SJ, itu udah cukup. Ya gitu. Kalau gamat dia nanti bagusnya keperbaikan setelah si asam uratnya udah mulai membaik. Nah, si gamat masuk untuk menguatkan sendinya, menguatkan kadang-kadang ada juga kaitannya sama itu kan. Jadi asam urat itu bisa terjadi karena dia kadar asam uratnya ketinggian ya, nempel-nempel di sendi-sendi itu biasanya memang karena darahnya juga udah kental, darahnya juga udah harus dibersihkan gitu teman-teman. Gitu. Ya, mungkin itu kali ya. Udah semua ya Mas Hasan. Kayaknya udah semua ya teman-teman terjawab. Masya Allah. Jazakumullah khair kepada ayah bunda. Ayah bunda ada ayah nggak ya tadi saya? Kayaknya banyak kan bunda-bunda nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan mungkin ayahnya nggak pakai ini ya, nggak kelihatan gitu. Dan emang enak banget boleh disaksikan sambil nggak harus sambil mantengin ya Bu Ibu ya. Soalnya kalau saya juga biasanya jarang sambil mantengin karena kalau udah di rumah biasanya anak-anak pada ngegelendot gitu kan ya. Jadi Masya Allah mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Semoga teman-teman jadi lebih paham tentang spirulina. Ada mungkin tadi ada teman-teman yang ternyata adalah lebih ahli dari saya. Boleh kita sharingnya Bu, boleh japrian gitu atau boleh eh, nanti kita di YouTube channelnya udah ya nanti ada IG-nya, ada Facebook-nya, ada TikTok, ada YouTube. Nah, insya Allah juga nanti record Zoom-nya setelah diperbaiki, diedit maksudnya, nanti sama Mas Hasan akan di-share di YouTube kayaknya. Kebetulan yang kemarin juga sudah ada di Sarikurma ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Silakan melanjutkan lagi untuk kegiatan-kegiatan bunda-bunda solehah yang mungkin hari ini sudah cukup banyak jadwalnya ya. Kayaknya jadwal HS-nya udah 3 kali di sehari sekarang ya. Amin gitu ya. Udah 3 kali sehari kayaknya HS-nya pagi siang sore karena ini udah pada senang jalan-jalan gitu kan. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan sehat selalu teman-teman semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.